Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya ponsel kita bisa paham perintah suara? Atau gimana aplikasi ojek online bisa tahu rute tercepat? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar dunia coding dan kecerdasan artifisial atau yang kita sebut KKA. Ini bukan lagi soal tren, tapi ini adalah fondasi buat masa depan kita semua. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kamu pasti pernah kan ngobrol sama asisten virtual di ponsel atau chat sama bot waktu lagi belanja online? Nah, itulah AI di kehidupan kita sehari-hari. Bikin semuanya jadi lebih gampang dan lebih pinter, seringkali tanpa kita sadari. Dan percaya nggak, ide soal kecerdasan buatan atau AI ini ternyata bukan hal baru loh. Ini udah ada dari zaman kuno banget. Coba bayangin deh, mitos dan legenda di seluruh dunia, manusia itu dari dulu emang udah bermimpi bisa menciptakan kehidupan dari benda mati. Dari monsternya Frankenstein sampai komputer super canggih HL9000, fiksi ilmiah tuh udah lama banget ngeeksplorasi ide tentang AI. Tapi, yang bikin zaman kita sekarang ini beda banget adalah, semua itu bukan lagi cuma cerita fiksi, ini udah jadi kenyataan kita sehari-hari. Jadi nanti kalau kamu lagi nonton film yang direkomendasiin layanan streaming, atau pas lagi main game ngelawan musuh yang pinter banget, ingat ya, ada AI yang kerja di belakang layar. Bikin hidup kita jadi lebih seru dan lebih personal. Jadi, gimana sih semua ini bisa bekerja? Rasanya kayak sulap ya. Tapi sebenarnya ini sama sekali bukan sihir. Ini tuh serangkaian aturan dan logika yang sangat jelas. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, inti dari semua kecerdasan buatan itu adalah sesuatu yang namanya algoritma. Cara paling gampang buat ngertiinnya, anggap aja algoritma tuh kayak resep masakan yang diikuti komputer, langkah demi langkah, buat nyelesain satu tugas. Coba lihat ini. Ini contoh algoritma yang super simple buat kalkulator. Ditulisnya pakai pseudocode. Anggap aja pseudocode itu kayak coret-coretan resep pakai bahasa kita sehari-hari, sebelum diubah jadi bahasa komputer yang rumit. Setiap langkahnya logis, gampang banget diikuti, dan ini bisa dipelajari sama siapa aja. Tapi, setiap resep kan butuh bahan ya. Nah, buat AI, bahan utamanya itu adalah data. Banyak banget data. Sama kayak kita belajar dari pengalaman, AI juga belajar dengan cara ngenalin pola dari data. Jadi, makin banyak dan makin bagus datanya, ya makin pinter juga AI-nya. Yang menarik banget, AI itu bisa niru dua cara manusia berpikir. Ada sistem satu yang cepat dan intuitif, kayak pas kamu langsung ngenalin muka teman di tengah keramaian. Terus ada sistem dua yang lebih lambat dan analitis, kayak pas kamu lagi mecahin teka-teki atau nyusun strategi. Nah, ngertiin semua logika inilah yang jadi inti dari coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Ini beneran kayak belajar bahasa baru, bahasanya masa depan. Kalau kita bisa menguasainya, ini jadi kunci buat buka peluang yang nggak ada batasnya di era digital. Perjalanan belajar KKA dalam kurikulum kita itu didesain dengan cerdas banget loh. Dimulai dari kegiatan seru tanpa gawai di SD buat ngebangun fondasi logika, terus lanjut ke programan visual yang asik di SMP, sampai akhirnya di SMA atau SMK kita belajar skill canggih kayak analisis data yang benar-benar nyiapin kita buat dunia nyata. Pendekatan yang terstruktur kayak yang kita lihat di sini tuh, mastiin kalau kakak itu bukan cuma soal belajar coding. Ini tentang belajar gimana caranya berpikir layaknya seorang pemecah masalah. Sebuah pendekatan yang ngebangun keterampilan berpikir kritis yang bakal kepake seumur hidup. Kamu mungkin mikir, Kak Ika kan cuma buat orang-orang teknologi aja. Eits, salah besar. Ini justru soal ngebangun skill super penting yang bakal ngebantu kamu sukses di karir apapun yang kamu pilih nanti. Waktu kamu belajar KKA, sadar nggak sadar kamu tuh lagi ngelatih 4 skill utama ini. Berpikir kritis, itu pas kamu pusing nyari bug di dalam kode. Kreativitas, pas kamu nemuin solusi baru buat suatu masalah. Kolaborasi, jelas banget pas kerja tim bikin proyek. Dan komunikasi, waktu kamu ngejelasin idemu yang rumit biar gampang dimengerti. Ini nih 4 hal yang paling dicari sama semua perusahaan. Tentu aja, KKA juga jadi pintu gerbang kamu ke beberapa pekerjaan paling panas di pasaran saat ini. Dari data scientist sampai AI specialist, profesi-profesi ini lagi booming banget, termasuk di industri teknologi Indonesia. Peluangnya, wah bener-bener gak terbatas. Apapun minat kamu, kakak bisa bantu kamu bikin gebrakan.
Coba deh bayangin, kamu bisa pakai AI buat merevolusi dunia kesehatan, bikin karya seni yang interaktif, atau bahkan bantu petani kita ningkatin hasil panen. Kemungkinannya tak terbatas. Jadi apa sih tujuan akhir dari semua ini? Ini jauh lebih besar dari sekedar belajar coding loh. Ini tentang kekuatan untuk ikut serta membentuk masa depan. Visi nasional kita tuh jelas banget. Kita nggak mau cuma jadi pengguna teknologi, kita mau jadi penciptanya. Ayo kita berdayakan generasi muda kita untuk jadi inovator, kreator, dan pemimpin di panggung teknologi global. Dan ini bukan lagi cerita masa depan yang jauh ya. Ini terjadi sekarang. Seperti yang ditunjukin data ini, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia udah mulai mengadopsi AI. Permintaan akan skill ini nyata, mendesak, dan terus meningkat setiap harinya. Oke, jadi sebagai penutup, ingat ya, masa depan AI itu ada di tangan kita semua. Dengan skill yang tepat, kamu punya kekuatan buat mengarahkan teknologi ini demi kebaikan dan membentuk dunia yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kamu ciptakan?